Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delawanti Puspita dengan NIM 0704202043. Saya dari kelas Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kalimat saja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Pengertian kutipan. Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasan dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya, dan upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Oleh karena itu, kutipan didefinisikan sebagai pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang pengarang yang terkenal baik dalam buku maupun majalah. Jenis kalimat. Kutipan digolongkan menjadi dua jenis, antara lain kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Dari kedua jenis kutipan tersebut, dapat disampaikan bahwa kutipan langsung dan tidak langsung memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan cara mengutipnya. Kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang dijadikan rujukan, sedangkan kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok pikiran atau inti sarinya saja. Teknik mengutip dalam kutipan. Teknik mengutip digolongkan menjadi teknik mengutip berdasarkan bentuknya dan teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama, teknik mengutip berdasarkan bentuknya. A. Kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan, yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Bentuk teks yang lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal ini yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Yang B, kutipan tidak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknik penulisan berikut. Yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. Dapat mencantumkan sumber kutipan. Teknik pengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama, catatan dalam tubuh karangan atau body note. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran ataupun majalah yang tidak kemungkinan penulisan
Semua itu dilakukan karena BodyNote memudahkan dalam proses tata letak baik pada koran, majalah maupun buku. Hal ini karena BodyNote memiliki pola pengutipan yang terintegrasi dalam teks. Dalam BodyNote terdiri dari 3 unsur. Unsur tersebut yakni nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama aslinya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim pada awal sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis di sini adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman kalangan kita sendiri. Yang kedua, catatan kaki atau footnote. Catatan kaki lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Namun, ada juga beberapa penelitian ilmiah yang menggunakan catatan kaki dalam menyampaikan sumber rujukannya. Penggunaan catatan kaki pada dasarnya memudahkan pembaca untuk mengetahui secara cepat sumber referensi yang digunakan oleh seorang penulis. Hal ini dikarenakan unsur yang ada di catatan kaki menyerupai unsur dalam daftar pustaka dan bahkan ditambah dengan nomor petunjuk dan halaman. Perhatikan unsur catatan kaki dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nomor petunjuk. Yang kedua, nama pengarang. Yang ketiga, judul karangan. Yang keempat, data kepustakaan. Yang kelima, halaman. Kiat-kiat mengutip sebuah kutipan. Membuat karangan bukan hanya menyampaikan beberapa pendapat ahli untuk kemudian digabungkan antara satu pendapat dengan pendapat lain. Hal ini bila dilakukan maka karya tersebut akan lebih terlihat dangkal, sebab dengan demikian apa bedanya dengan guru yang menugaskan siswanya untuk mengclipping. Hal inilah yang sering terjadi pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsinya atau menulis pemula. Karangan yang baik adalah ketika seorang penulis mengutip suatu pendapat ahli mengenai suatu hal, yang lalu kemudian kutipan tersebut diinterpretasi berdasarkan cara pandangnya. Dengan demikian, maka ada semacam dialog intelektual antara sumber rujukan dengan penulis. Berikut ini akan disampaikan beberapa kiat yang akan dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menerapkan kutipan. Dalam menerapkan kutipan ini, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau dengan mengkaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Jika menerangkan kutipan, letak kutipan berada di awal, maka sebaliknya, dalam memperkuat gagasan ini, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis, sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi pembenar atas pendapat penulis. Yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan penyimpulan. Hal ini terjadi pada penjabaran mengenai definisi yang biasa tidak cukup dengan satu kalimat. 4. Membandingkan beberapa kutipan. Untuk membandingkan beberapa kutipan sebetulnya hampir sama dengan menyimpulkan, yakni konsep sama. Namun dalam membandingkan beberapa kutipan ini, dari kesamaan tersebut penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan lain. Jadi yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya
kurang berkenan di hati atau ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf.